buah Kufra, jadi bisa lebih kreatif. Dan kita bakal lihat di sini game pertama dari Philippines dan Saudi Arabia untuk upper bracket finals di ISF 2023. Satu slot Grand Final dipertarungkan oleh kedua tim. Di sini ada Philippines dan juga Saudi Arabia. Udah ada purple buff yang langsung diamankan, bahkan Saison dengan shield unity-nya langsung menuju ke arah jungle musuh dengan Kanon yang sudah bisa melakukan clear wave-nya lebih cepat. Di sini udah diamankan oleh Saison, bahkan ada Astral Sphere yang kena karena troll di tengah. Kanon masih lanjut di sini, udah ada Onward dan juga Earth Shatter digunakan, tapi tidak ada masalah sebagai seorang Pakito. Ya kalau trading damage pun sebenarnya masih win nih. Sebelum level 4, Idris tuh nggak punya damage yang cukup menurutku buat bisa 1v1 lawan Pakito. Dan kita bisa lihat di sini, Kanon berhasil mendapatkan satu camp di sana, dan ini adalah salah satu gimana ya? Keunikan dari Baxia sendiri, punya rotasi yang cepat dan punya kecepatan farming yang gak masuk akal lah. Jadi kalau misalnya masalah invade, masalah ngerusuh ngambil jungle musuh itu bener-bener bagus banget. Dan ditambah dengan early game ratio dari Kanon yang nge-secure a gold buff lagi. Ini gak tau lah orang ini ngapain. Berarti dua creep udah diamankan oleh Kanon ya. Jadi kita lihat di arah atas juga udah ada sedikit pertempuran di mana Tarzan Revenge bakal langsung digunakan tapi tidak bisa connect. Tarzan tertumbangkan, first blood diamankan langsung oleh tim Filipina, bahkan ada Astral Sphere juga sebelum turtle pertama. Tarzan sudah ditumbangkan dan ini pastinya akan digunakan oleh tim Filipina yang memiliki Saison yang sudah satu level unggul. Ya pastinya. Belum ada level 4 jadi Tarzan nggak punya sebuah damage yang surprise. Di sana Sanji harus ngeluarin flicker dan di spot up oleh seorang Novaria dari Arkham atau Unigo. Onward langsung digunakan bersama dengan Earth Shatter, tapi ada Unhook yang langsung connect ke Unigo. 1-0. Kanon coba untuk menambahkan sedikit lebih ruang. Saison dengan shield unity-nya knockout strike karena dua orang, tapi langsung ada Terrified dan Tarzan bisa mengamankan turtle yang pertama menggunakan retribution, bahkan Saison sekarang langsung di-lockdown begitu saja. Udah ada dodge lagi dan lagi. Kanon berhasil mendapatkan kill di arah belakang. Pertukaran 2 untuk 1 di mana Kanonnya masih coba untuk memukul mundur Tarzan. Astral Sphere bahkan kena dan dia terpaksa untuk recall. Ya jujur aja menurutku masih value untuk Saudi Arabia ya. Soalnya goldnya sekarang cuma beda 200 dan Unigo ini harus lebih hati-hati untuk masalah menggunakan Tyrant's Revenge-nya. Soalnya kalau dia misplay sekali, itu bakal susah keluar dengan banyaknya punish dari tim Saudi Arabia. Sementara itu Saison, ini walaupun dia Baxia, walaupun dia punya ultimate yang bisa nge-decrease damage yang masuk, harus tetap hati-hati. Soalnya dia itu hero yang stationary, nggak bisa keluar kalau misalnya udah masuk. Iya, tapi tadi tebel banget ya. Bener loh, Saison dengan Turtles Poisons-nya, damage reduction-nya kelihatan banget. Meanwhile, Sanji di arah bawah udah bisa memukul mundur seorang Kanon menggunakan Primal Red-nya, bahkan ada Earth Shatter tapi di atas. Tyrant's Rage connect karena troll terpaksa untuk mundur. Unigo harus respect. Tarzan langsung dengan Brazos Rat. Unigo kena. Bahkan ada blunder sedikit dari Kevin tapi masih bisa mengamankan kill. Dan sekarang di Saudi Arabia 3-3 sudah equalize kembali. Wah keren sih, Saudi Arabia sebenarnya denger kata-kata kita, soalnya kita benar-benar prediksi Philippines bakal bisa menangkan game ini dengan mudah. Tapi Kanon fancy fit sini sangat-sangat cepat dengan Pakitonya. Sementara ini goldnya gak ada beda sama sekali, kill gak ada beda sama sekali, dan mereka udah dapat satu turtle. Ini game yang lebih kompetitif dari yang gua duga, Mirko. Oh iya, tentunya Saudi Arabia memang gak boleh diremehkan sama sekali. Ketika kita lihat kemarin diremehkan, mereka bisa kembali. Oh my god! Iron Hook langsung mendekat dari Kitano, tapi lihat di sini disengage-nya. Lark gak bisa kejar lebih lagi, terpaksa untuk mundur, bahkan sudah terpaksa untuk menggunakan sprintnya. Tapi balik lagi, Saudi Arabia mereka telah memenangkan skirmish tadi untuk langsung menuju ke arah turtle yang kedua. Gak masuk akal sih ini. Oh my goodness, Troll bakal mendapatkan beladihan lagi ke arah seorang Unigo dan gak bakal dipunish, tapi lebih milih untuk disiplin mengambil turtle-nya. Sementara itu Saison hanya cuma bisa mengambil blue buff-nya dengan save, tapi Troll tadi, Mirko, oh my god, itu satu-satunya play yang bisa gimana ya, nge-save dia dari death. Dan itu the best play possible dilakukan di
kondisi yang benar-benar nggak menguntungkan. Nah, makanya ini di sini, oh lagi-lagi Troll berhasil untuk menyelamatkan buffnya. Untuk sementara buying time, hanya buying time. Saison dengan terus Poisons dan juga Retribution yang mengamankannya. Tapi Tarzan sekarang dengan Ton coba untuk lockdown ke arah Saison. Terpaksa untuk mundur lagi Unigo. Lagi charging di dalam bushnya. Tapi balik lagi nih, kalau kita lihat Philippines versus Saudi Arabia. Ini apa yang Saudi Arabia lakukan sampai mereka bisa sebenarnya apa ya, mengimbangkan tekanan dari Filipina? Oke, menurutku pertama kali di objective fight di bottom tadi, emang Unigo itu benar-benar initial mistake-nya benar-benar punishing banget ya. Soalnya itu benar-benar unnecessary dan unkarakteristik dari seorang roamer dari Philippines. Biasanya kan kalau Philippines itu sangat-sangat kalkulatif tentang engage-nya. Jadi satu-satunya mistake di sana benar-benar bisa langsung dipunish. Tyrant's Rage langsung connect dari Unigo Canon dengan follow up yang sangat baik. Tarzan pun terpaksa untuk mundur dan Canon di sini ada Razor Strike yang digunakan dari Tarzan. Tapi damage-nya dari beberapa bombardment dari seorang Kitano terlalu besar dan memaksakan mereka untuk mundur kembali. Kevin di sini sudah ada rotasi untuk membantu para teman-temannya untuk kabur. Meanwhile Sanji udah ada pertukaran di arah bawah. Nah, inilah fungsi dari Edit ya. Nggak cuma bisa buat engage doang, tapi punya ultimate, punya primal wrath yang bisa nge-clear atau ngehancurin turret dengan cepat. Soalnya ada DPS juga dari seorang Edit ini. Sementara ini gold lead-nya 1000 buat Philippines, tapi no worries, gak terlalu parah juga buat tim Saudi Arabia. Dan menurutku salah satu solusi yang bisa mereka lakukan di team fight objektif ini adalah menunggu Unigo melakukan mistake dan gimana ya, stay out of sight dari Unigo-nya, dari range Tyrant's Revenge-nya sendiri itu. Yang jadi PR, Troll lagi dan lagi berhasil mendapatkan Iron Hook, langsung cancel shield unity-nya. Ada Tyrant's Rage yang connect ke arah Troll doang dan Saison terpaksa menggunakan Torrent Poison. Coba untuk mendapatkan range-nya, tapi Troll lagi dan lagi Bloody Heart Flicker untuk melockdown Saison. Sekarang ada Onward, bahkan Primal Wrath, Saisonnya terlockdown. Ada pick up dengan Astral Spear ke arah belakang. Dan Unigo lagi dan lagi Tyrant's Revenge, Sanji masih bisa flicker kabur. Sekarang dengan Earth Shatter coba untuk melakukan disengage. Dan Saudi Arabia, mereka berhasil mendapatkan neutral objektif yang ketiga. Textbook banget Mirko. EXP lane-nya dari seorang Sanji. Dia ngezoning jungle dari musuh, ngezoning seorang Saison supaya dia nggak bisa menggunakan retry dengan mudah. Dan roamernya pun juga melakukan hal yang sama. Bloody Hand langsung ke Turtle, ke Saisonnya sendiri supaya nggak bisa retry ke Turtle. Semuanya ini melakukan objektifnya, melakukan job desk-nya dengan perfect. Sementara ini dari tim Saudi Arabia masih ketinggalan sekitar 1000, tapi dengan objektif tag yang sangat-sangat convincing beberapa kali ini, aku masih gimana ya, masih percaya dengan mereka lah di late game ini. Ini bener-bener loh, kita mungkin ya sebagai penonton MLBB, expect-nya game yang kayak gini 4-5 Filipina itu bukan lawan Saudi, ini melawan Indo biasa kita mikirnya. Tapi kali ini Saudi Arabia bahkan yang bisa mengimbangi performance, permainan, rotasi, dan semua yang dilempar oleh tim Filipina. Iya, dan salah satu hal yang perlu diwaspadai dari Philippines ini adalah 3 kill dari 5 kill yang mereka udah dapatkan itu ke seorang roamer di Troll sendiri. Unigo dengan Cyclone, oh man, wow! Tyrant's Revenge, Rage, semuanya langsung dibuang kepada Sanji yang tertangkap terlalu overextend di arah atasnya, langsung dipunish begitu saja. Tapi lihat timernya, tidak ada objektif netral untuk diamankan. Jadi untuk tim Filipina, mereka hanya bisa mendapatkan turret di arah atas, tapi tetap aja itu masih value yang lumayan besar. Masih lumayan besar ya, tapi tadi microplay-nya keren sih. Itu jarang banget kita lihat Tyrant's Revenge di combo dengan Cyclone. Terakhir aku lihat tuh Keyboy dengan Kufranya dan langsung direplikasi oleh Unigo. Sementara ini 3 neutral objektif udah langsung dapetin oleh Saudi Arabia. Tapi masalahnya 3000 juga gold lead yang didapatkan oleh Philippines. Jadi mereka ini soal damage control, soal farming pattern dari Saison sendiri ini benar-benar superior dari Saudi Arabia. Jadi gimana caranya Saudi Arabia itu memaksa tim Philippines untuk fight yang biasanya dimenangkan oleh tim Saudi Arabia. Sementara ini Lark masih top lane. Oke, masih dipegang kontrolnya di sini dengan 3000 gold lead. Unigo! Tyrant's Revenge bersama dengan Tyrant's Rage. Di belakangnya Saison dengan Retribution memenangkannya melawan Tarzan yang sudah ditumbangkan. Dan kembali lagi tim Filipina, mereka mengambil kendali slowly but surely. Disiplin gamingnya masih terlalu kuat untuk Saudi Arabia.
Ya nggak ada momentum yang besar juga dari Philippines ya. Ini selalu slowly but surely, satu skirmish mulai 100 gold lead, 100 gold lead, tambah terus. Dan inilah kekuatan dari Philippines sementara ini. Dan nggak ada antisipasi yang bagus tadi untuk Sanji dan Troll deket di wall. Sementara itu Unigo potentially ada di bus, itu benar-benar agak disrespect sih menurut gua. Oke. Jadi kita lihat aja dengan map pressure ini sebenarnya dari tim Filipina. Mereka bisa menuju terus-menerus untuk pick off kayak gini. Unigo lagi dan lagi, Tyrant's Revenge dan juga Rage connect. Tapi ada Troll yang menggunakan Iron Hook yang berhasil membawa Saison balik ke dalam base turretnya yang langsung di pick off begitu saja. Dengan adanya Bloody Hunt Lockdown. Tapi itu adalah sebuah kill kepada utility jungler yang ditukarkan dengan tier 2 di semua lane. Wah ini benar-benar value ya, dari Lord pertama udah bisa ngegundulin semua turret kecuali inhibitor turret. Sangat-sangat perfect sementara yang dari Philippines, kecuali dari Hook dari Troll saat itu. Tapi yang udah lu bilang Mirko, utility jungler Baxia nggak masalah. Ini hero yang emang pantas mati buat di Philippines, soalnya ini frontline-nya dan paling gampang dipunish dari tim Philippines. Dan aku expect dia bakal nge-rush Immortality setelah dia menjadikan mungkin Athena Shield di sini. Oke. Jadi dengan Athena Shield-nya ya, mereka mungkin membutuhkan lebih banyak defense juga dari Saudi Arabia dengan damage yang dikeluarkan oleh tim Philippines. Tapi kalau dari item Power Spike, Clint-nya ini udah gimana nih? Ya udah lengkap sih sebenarnya. Ada penetration, ada true damage dari Endless Battle, ada initial spike damage dari Berserker Fury yang mengenhance crit damage dari sebuah clean. Dan aku expect bakal langsung ke BOD supaya bisa ngeburst siapapun yang ada di depan. Soalnya cuma penetration doang nggak, it doesn't work. Harus ditambah dengan pure physical attack buat bisa ngepenetrasi frontliner dari tim Saudi Arabia supaya front to back-nya lebih jalan oleh tim Philippines. Iya, dan ini signature sebenarnya dari tim Filipina ya bisa dibilang. Dengan adanya keunggulan gold lead 4.000, bahkan kalau dia ada keunggulan gold lead 2.000 aja, yang penting map pressure sih. Iya. Kalau mereka ada map pressure-nya, mereka tentunya akan freeze dan mereka akan coba trapping terus di semua lane. Dan ini yang terjadi. Sekarang gold lead-nya akan terus bertambah untuk tim Filipina. Meanwhile untuk Saudi Arabia mereka kesusahan, bahkan untuk farming aja. Iya, sangat-sangat susah, apalagi buat Iritel-nya Lark di sini ya. Sementara ini masih perfect game 1-0-1, tapi masalahnya ini Iritel ngelawan Kufra di depan, ngelawan Saison dengan Baxia di depan, dan also ada Canon yang bisa ngejar kamu dengan mudah. Jadi ini bahaya buat dia, dan dia nggak bisa ngedeal damage yang cukup juga, kecuali dia udah punya damage yang cukup buat bisa ngeburst frontliner dari Philippines, dan aku ngerasa belum sih. Harus bener-bener rely sama engage-nya dari Troll. Ini terlalu one dimensional menurutku dari tim Saudi Arabia, soalnya Edith sendiri bakal kepanish dengan mudah ketika dia masuk ke depan. Conceal langsung digunakan shield unity, bahkan ada Tyrant's Revenge dan juga Rage komitmen ke arah Troll. Sanji dengan Shatter langsung ke arah belakang. Rekitiano terpaksa untuk mundur kanan, berhasil mendapatkan kill di arah belakangnya. Rekitiano-nya masih bisa survive, tapi ada Canon yang tershutdown oleh seorang Tarzan dan ada pertukaran 2 untuk 1. Masih value 1 lawan 2, dan Rekitiano keren banget sih ini. Dia bisa flicker jauh sebelum dia low HP, tapi dia lebih milih untuk kalkulasi dikit. Perlu nggak aku flicker? Dia 1 HP pun dia belum pakai flickernya. Jadi resource manajemennya ini perfect dari gold laner Philippines ini. Sementara itu Saison bakal langsung ke Lord. Sementara itu Unigo bakal di camping di bus tersebut supaya Tarzan nggak bisa masuk. Iya, dan dengan itu lihat hitboxnya, Astral Echo-nya sudah amplify hitboxnya. Saison berhasil untuk mendapatkan Lordnya secara gratis. Unigo akan tertumbangkan, tapi balik lagi. Gak Ini masalah. trade yang sangat bagus untuk tim Filipina. Mereka tentunya akan sangat happy untuk menukar roamernya. Iya, dan dari time manajemennya udah bagus juga ya. Soalnya Lord bakal mulai masuk ketika 10 detik atau 11 detik setelah waktu ini. Dan Unigo sekarang respawn time-nya nggak terlalu jauh dari itu. Jadi masih bisa catch up untuk masalah sieging inhibitor turret dari tim Saudi Arabia. Sementara itu Rekitiano, ini dia Mirko, BOD ini mungkin jadi nail in the coffin buat tim Saudi Arabia. Soalnya nggak bisa lagi membendung damage front to back dari seorang marksman ini. Iya sih, kalau dari gua nail in the coffin-nya mungkin udah dari Lord yang pertama sih sebenarnya. Dari pas mereka udah full control begitu, dimana turretnya udah diamankan semua. Itu biasa udah susah banget kalau lawan tim Filipina ini. Mereka ketika ada lead dikit dari map pressure,
gold lead itu nggak penting. Mereka bisa langsung mendapatkan gold lead dari map pressure itu tersendiri. Dan itu yang terjadi di game ini lagi dan lagi. Ya, dan ngomong-ngomong soal map pressure, Lord bakal langsung nge-charge di bottom lane. Udah ada Lord, good siege, langsung ada poking juga yang dilakukan dengan Astral Spear ke arah Lark. Yang sudah kena hitbox kali 2,5 dari Astral Echo-nya. Dengan hanya base start bawah yang hancur, tim Filipina mereka memilih untuk mundur saja. Nggak usah terlalu agresif, nggak usah terlalu risky. Karena mereka udah ada 6.000 gold lead. Untuk apa push lagi, untuk apa team fight? Memang disiplin sih, tapi aku ngerasa buat Lord tier 2 tadi itu sangat-sangat gimana ya, agak underwhelming, apalagi buat Philippines yang kita bisa bilang itu makro dan mikronya itu sangat-sangat bagus ya dibanding negara lain. Jadi aku expect penggunaan Lord Leng yang lebih baik. Setelah itu Tarzan bakal kena catch. Oke, Thanos Avenger langsung connect. Tarzan masih bisa survive. Troll pelatihan dengan Iron Hook-nya. Tapi ada Immortality ya, langsung diamankan begitu saja. Masih bisa kabur, Thanos Ranger connect. Dan itu dia 2 untuk 1 pertukaran. Dimana Kanon masih bisa baiting. Ada Shield Unity lagi. Largo! Ada Thanos Rage dari Coffin tapi langsung di burst down. Ada lagi grenade bombardment dari Rekitano. 4 untuk 1 hanya Troll. Seorang diri yang terpaksa untuk defense sendiri. Well, I think this is GG. Ini GG soalnya respawn time-nya di situ udah nggak bisa lagi buat Troll untuk nge-defend tim Saudi Arabia, dan Wave di atas bakal ngebantu tim Philippines untuk nge-end game pertama dari tim Philippines versus Saudi Arabia di upper bracket finals ini. Itu dia game 1 untuk tim Filipina. Karena early game, jadi kita lihat di sini untuk game kita yang kedua, Land of Dawn. Ini dia Filipina versus Saudi Arabia. Match point untuk Filipina tinggal 1 lagi game untuk menuju ke Grand Finals di ISF 2023. Let's go Mirko. Dan kita bakal lihat di sini emblem check ya dari Canon pun dia tahu kalau dia nggak butuh gimana ya extra survivability dengan Brave Smite-nya, lebih ke arah extra damage dengan Impure Rage supaya bisa ngecang atau poke dari seorang Terizla dan Baxia di front lane. Dan ini make sense. Xbox sebelum level 4 atau sebelum dia punya Ice Queen 1 memang masih susah untuk melawan Terizla. Tapi nggak masalah, masih ada pasifnya yang bisa nge-heal back lagi. Apalagi dengan bantuan dari gold buff-nya di atas. Oke, kalau dari pokingnya atau mungkin dari trade tengahnya, minion wave akan diprioritaskan oleh seorang Kevin. Tapi kalau dari tim Filipina, mereka coba untuk moking. Jadi menang di sana. Udah ada onward bersama juga dengan Earthshatter. Unico terpaksa untuk mundur, bahkan udah sangat sekarat. Ini bisa menjadi first blood dari Regen dan juga Flicker. Arcangel dengan rotasi yang sangat baik. Meanwhile, Kanon dia hanya meng-clear wave-nya saja. Dan dari kedua tim belum ada komitmen lagi. Make sense ya. Soalnya tim Philippines ini kalau sebelum level 4 itu potensinya belum ada sama sekali. Ada Farsa, ada Unico, walaupun ada hook-nya, tapi nggak ada locking, nggak ada bloody hand yang sangat-sangat penting buat seorang Rangko. Jadi kalau early game sebelum level 4 ini make sense. Dan harus Saudi Arabia untuk bisa memenangkan early game-nya. Sementara di mid lane, Unico udah half HP tapi masih bisa keluar. Yes, straight damage yang sangat baik. 5 detik lagi untuk Turtle. Jadi ini udah merupakan kemenangan di tangan Saudi Arabia yang memiliki pressure atau tekanan lebih besar lagi daripada Filipina. Tapi langsung dijawab begitu saja dengan wave clear di mid lane. Iron Hook Troll bersama dengan Tarzan. Ada onward on Shatter Saison langsung dilawak begitu saja. Ada Taunt yang dikeluarkan untuk kabur pop regennya. Dan Saudi Arabia mereka berhasil untuk mengontrol Turtle pertama lagi dan lagi. Game 1 terjadi lagi di game yang kedua. Tarzan mengamankan neutral objektif pertama. Ya, deja vu dari game pertama, dan apakah deja vu hasilnya nanti? Dan kita bisa lihat ya, dari Arcangel sendiri dia nggak maksa untuk nge-pressure atau membuat turtle-nya lebih susah untuk di-take dari Saudi Arabia. Dia malah rotasi ke bot lane supaya ngambil atau memberikan pressure lebih ke seorang Lark yang udah sangat-sangat Solo kill. Itulah dia, still lag plate sepertinya udah dibuat oleh seorang Lark sehingga Torn Apart memorinya belum bisa efektif ya. Tapi dari atas mungkin terjadi solo kill juga di sini. Kanon berhasil flicker kabur tapi kena penalty zone. Bahkan tadi harus menggunakan last insanity-nya ya. Kayaknya untuk maneuver, kayaknya coba untuk prediksi penalty zone. Tapi Kanon langsung milih untuk stay. Risky move, tapi karena lihat aja Unigo sudah rotasi ke atas, jadi udah ada punish. Kalau memang mau di dive, Sanji ini bisa dipunish. Kena lagi, di cancel lagi recall-nya dan cancel lagi nih.
Coba ya, dia coba cancel lagi, Iya, putar itu. lagi dan ya terjadi. Oke, 3 kali berarti sudah nggak dikasih recall sama Sanji. Kita bisa lihat di sini gold lead-nya nggak terlalu banyak, apalagi setelah tim Saudi Arabia udah bisa mendapatkan sebuah turtle ya. Jadi bener-bener bisa dibilang dijabut. Sementara itu, fancy fit dari Tarzan atau dari seorang Arcangel. Oke, udah ada pertukaran di sini di mana Saison langsung di lockdown, tapi Tarzan juga dengan Bloody Hand masih ada Last Insanity yang sudah diculik dengan IMU. Arcangel satu darah masih bisa kabur, tapi Tarzan di sana berhasil untuk mendapatkan kill bersama Troll. Ada Torn Apart Memory karena belakang di mana Tarzan akan ditumbangkan, bahkan Iron Hook lagi membawa Troll kembali ke turret tier 2 dan di arah tengahnya Saudi Arabia tidak mau menunggu, langsung coba untuk punish lebih dan berhasil mendapatkan turret tier 1 mid lane dari Filipina. Nah ini mulai beda ya, mulai beda. Soalnya ada real objective yang bisa di-take oleh tim Saudi Arabia, yaitu yaitu turret mid lane yang ini sangat-sangat value Mirko. Soalnya ini bener-bener gimana ya, stronghold dari map pressure tim Philippines. Dan ini kalau main Franco, main Farsa yang sangat-sangat nge-rely ke Bash atau surprise presence-nya, surprise mekaniknya itu bener-bener value buat tim Saudi Arabia. Sementara itu Tarzan bakal nyoba untuk mengambil turtle keduanya. Oke, Iron Hook lagi dan lagi. Udah ada Bloody Hand juga, langsung di lockdown Troll. Gak dikasih menggunakan Primal Wrath atau Last Insanity karena belakangnya. Dan Rekitiano yang berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Dan di sini tim fight-nya langsung diambil alih dari tim Filipina. 3-1. 3-1 dan Canon first itemnya adalah Immortality, jadi ini sangat-sangat respect. Biasanya kan kalau kita lihat Xbox itu lebih mau memprioritaskan Ice Queen 1 ataupun terakhir kali aku lihat Xbox di ISF itu malah prioritasin Bloodlust X sebelum Ice Queen 1. Jadi ini menarik ya, soalnya kayak throwback juga pas Xbox itu masih meta-metanya selalu Immortality first item untuk menambahkan survivability yang banyak. Dan di sini kembali lagi dari tim Filipina yang mereka mengambil beberapa tim fight yang sangat baik. Mereka mengamankan turtle-nya. Nah ini momennya di mana? Map pressure. Ketika mereka udah memiliki map pressure kembali, mereka mainnya sangat slow. Meanwhile dari bawah conceal play yang langsung dilakukan. Lark masih bisa kabur untuk sementara. Ada onward yang langsung cancel body hunt-nya. Dengan Feather Airstrike juga. Troll, Primal Wrath, Torn Apart Memory-nya dari Rekitiano. Terlalu banyak damage. Dan Saison berhasil untuk melast hit seorang Troll di bawah turret. Ya mungkin masih value juga buat Saudi Arabia, soalnya itu 4 lawan 2 dan bisa di-cancel oleh seorang Troll. Jadi untuk masalah damage control itu ya lumayan lah. Sementara itu di top lane dari Canon sendiri bakal nyoba untuk Rekitiano bye-bye Sanji. Wow. Sanji masih bisa kabur, sedikit miskalkulasi dari Rekitiano. Dan yes, hal yang mungkin jarang terjadi, tapi iya. berarti bukan gua doang ya di rank ya. Aduh alasan nih orangnya. Tapi ya itulah, Rizla sekarang nggak ngebikin Bloodlust X lebih ke arah physical defense dan magical defense supaya bisa sustain, supaya bisa lebih efektif lagi kalau jadi frontliner dan lebih mengandalkan CC-nya di penalty zone. Dan itulah kenapa Sanji bisa sustain di team fight tersebut dan nggak di-burst oleh Rekitiano yang udah 3-0-3 BTW. Dan Anti-Crash pun udah di-build. Ya, dan kali ini kelihatannya udah nggak ada lagi kontes yang bisa dilakukan oleh tim Saudi Arabia. Tarzan! Drive-thru! Drive-by langsung dilakukan. Shield Unity Retri Saison harus kalah Retrinya, bahkan Tarzannya 1 level di bawah. Waduh, bergelantungan di jungle dan langsung mengambil retribution-nya. Ini disrespectful sekali ya. Dan kita bakal lihat itemization dari kedua tim. Dari tim Philippines, itu dia Ice Queen 1. 1 item spike dari sebuah Xbox dan langsung saja sepertinya di HS ya ini dari Rekitiano. Sementara itu dari tim Saudi Arabia, kita bakal lihat carry-nya masih 1 item. Jadi benar-benar ketinggalan dari seorang Rekitiano yang udah ada 1 key gold. Sementara itu Tarzan dalam bahaya. Lagi dan lagi, masih ada terus poison. Urgent tapi Rekitiano berhasil untuk flicker kabur. Ada Last Insanity karena belakang dari Canon. Tapi penalty zone-nya melockdown Rekitiano dan juga Arcangel. Masih ada Saison dengan Razor's Wrath. Torn Apart Memory bahkan ke arah belakang. Dan Troll harus ditumbangkan. Canon coba maju ke arah depannya. Langsung kena dari Light Wheel. Terpaksa untuk mundur kembali. Dan Rekitiano langsung saja menuju ke arah turret tier 1. Ada pertukaran 1-1. Atau enggak sih, sebenarnya 2-0 ya dengan turretnya. Iya, waduh ini tapi tim fight-nya tadi keren banget sih, itu high level team fight. Soalnya itu semuanya nggak terlalu dominasi atau Philippines nggak terlalu dominasi walaupun menangkan tim fight-nya. Sementara itu Unigo
Ada conceal play. Oke, zoning Last Insanity, Feather Airstrike, locking down Sanji dari belakang dengan Torn Apart Memory. Lagi dan lagi, Rekitiano-nya berhasil finish mengasasinate orang di belakang dengan Torn Apart Memory. Rekitiano masih mengincar MVP yang kedua di match kali ini dan mengantarkan Filipina ke Grand Final untuk mengantarkan mereka juga ke IISF pertama mereka. Dan sementara ini 3K gold lead buat tim Philippines walaupun dari objektif side-nya 2 turtle untuk Saudi Arabia dan 1 untuk tim Philippines. Jadi dinamisme dari Philippines sudah kelihatan banget. Semuanya itu diambil ketika turtle-nya diambil oleh tim musuh. Oke, slow pace kembali dari kedua timnya. Apalagi juga dari tim Filipina yang sekarang gold lead-nya sudah menuju ke arah angka 4.000. Dengan Saison yang menggunakan Fredrin-nya. Turtle atau Lord Dance sebenarnya. Lord Dance itu jadi gampang banget kalau dipegang oleh Fredrin dengan dash dia yang reset terus dengan taunt. Dan ini dia, Tarzan coba untuk maju kena taunt. Dan Saisonnya balik lagi ke Lord. Dan ini placement dari Lordnya udah sangat-sangat perfect ya. Soalnya buat Unigo sendiri ada 3 bash buat dia supaya bisa nggak ke spot dan masih mengambil sebuah hook yang bagus. Sementara itu di bot lane ada wave push kecil dari tim Philippines. Jadi kalau mereka mau main sabar pun juga bisa di reset lagi supaya mendapatkan beberapa turret damage di bottom lane. Kelihatannya udah bener-bener Lord Dance-nya dikontrol full. Let's see, Tarzan apakah dia bisa melakukan hal ajaib kembali seperti turtle yang ketiga tadi dengan drive by Saison dengan Ton. Akara 2 orang, Sanji masih bisa dodge di sini. Penalty zone langsung di lockdown ke belakangnya. Retri battle Saison memenangkannya. Bloody Hunt ke belakang. Rekitiano masih bisa pre-hit di sana dan lihat dari Last Insanity, dari Torn Apart Memory bahkan bisa menuju ke arah Sanji walaupun nggak ter-takedown. Lark masih bisa mengeluarkan damage-nya. Coba untuk nge-slow Feather Airstrike digunakan tapi my god, Rekitiano godlike. Lark di-hit 3 kali mati. Ya itulah Brody yang snowball ya. 7-0-3 dan Win of Nature. Harusnya lebih ke damage lagi dong. Disrespect dikit apa? Tapi lebih milih untuk respect dari damage physical seorang Lark atau mungkin Sanji ya. Dan sebenarnya aku lebih ngerasa Immortality lebih cocok sih buat Brody ini di komposisi seperti ini. Soalnya nggak ada assassin ataupun high physical damage yang bisa masuk ke seorang Rekitiano. Jadi agak menarik di sini pemilihan item dari seorang Brody. Wow. Tarzan terpaksa untuk beli Immortality early. Ya, ini berarti belum full item tapi udah terpaksa Immortality. Coba untuk ada resistance sedikit lagi sih sebenarnya dengan Lordnya. Ini hanya Lord pertama loh. Sudah charge ke arah bawah, besar air itu hook lagi dan lagi karena Tarzan. Ada Bloody Hunt tapi dia memiliki Immortality. Langsung dipop begitu saja. Ada Saison di arah depan menggunakan tauntnya. Tarzan bakal langsung lockdown dengan Torn Apart Memory lagi dan lagi. Legendary sudah diamankan. Troll langsung di poking, langsung di takedown oleh Rekitiano. Double kill lagi, 9-0-3. Ya udah kelihatan dari komposisinya udah mulai shine dari Philippines. Soalnya range dari Brody tinggi, ada slow dari Cannon, ada threat hook dari Unigo. Sangat-sangat free untuk Rekitiano. Sementara dari Lat, stop! Unigo lagi kena Iron Hook-nya. Kali ini ke arah Sanji bahkan. Rekitiano, Torn Apart Memory, like 1 darah. Sekarang hanya Kevin langsung kena karena Last Insanity-nya. Base bakal ditargetkan 12 menit. Bahkan tidak nyampai 11 menit 57 detik.